السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita, membahas tentang tafsir yang kita masih berada di dalam surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat atau surah Wal-Adiyati Dhabha. Kita berhenti pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Rabbnya lakanud, sungguh ingkar, sungguh ingkar, tidak bersyukur. Manusia yang bagaimana yang tidak bersyukur yang Allah sebutkan di dalam ayat ini? Di dalam usul tafsir bisa saja kalimatnya umum tapi maknanya khusus. Kalimatnya umum, al-insan, manusia, umum atau khusus? Umum. Seluruh manusia. Namun yang dimaksud manusia di sini adalah maknanya khusus. Manusia di sini disebutkan di dalam tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah idza lam yuwaffaq lil hidayah fa innahu lakanud. Manusia yang belum mendapatkan hidayah, sehingga manusia yang seperti itu lakanud, sungguh ingkar. Maka orang yang belum mendapatkan hidayah, hidayah untuk mensyukuri nikmat Allah, maka pasti mereka akan ingkar.
mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kemarin sudah kita sampaikan, mengingkari nikmat Allah itu bisa saja menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Itu juga ingkar. Apalagi sampai kepada keyakinan. Kalau tidak dari usaha ini, enggak ada nikmat selain dari itu. Kalau tidak dari pekerjaan ini, dia tidak akan mendapatkan nikmat selain dari itu. Sehingga seolah-olah nikmat itu hanya dari sana. Banyak orang seperti ini sehingga keluar takut. Orang yang bekerja di bank misalnya, apa yang membuat mereka takut keluar? Di antaranya adalah takut nanti ada enggak mereka dapatkan nanti setelah keluar dari bank itu. Seolah-olah dunia mereka dapatkan dari bekerja di situ saja. Nikmat mereka dapatkan hanya bekerja di situ saja. Maka ini pengingkaran. Ini termasuk di dalam pengingkaran. Kemudian juga termasuk pengingkaran nikmat Allah adalah tidak bersyukur. Itu juga kufur atau lakanud, sungguh dalam keadaan mengingkari manusia yang belum mendapatkan hidayah. Enggak bersyukur. Makanya subhanallah, ketika kita merasakan hati kita ini bersyukur, maka wallahi kita sudah mendapatkan nikmat hidayah. Makanya senantiasa kita berdoa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu dan senantiasa bersyukur kepadamu. Karena menjadikan seseorang itu bersyukur hidayah dari siapa? Hidayah dari Allah. Maka orang yang jauh dari hidayah, maka pasti akan kita dapatkan dia lakanud, pasti ingkar, pasti kufur nikmat. Kufur nikmat. Terlebih bagi para ibu-ibu. Apa penyebab, kata Nabi SAW, penyebab wanita itu terbanyak di neraka? Apa penyebabnya? Wa yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada suami-suami mereka. Dan tidaklah wanita kufur kepada suami-suami mereka kecuali wanita itu jauh dari hidayah. Dia sudah punya suami, pingin punya suami yang lebih lagi dari itu. Na'udzubillah. Maka kufur. Maka innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya, kepada Rabbnya lakanud, sungguh ingkar, sungguh kufur.
Manusia siapa ini? Manusia yang bagaimana? Manusia yang jauh dari hidayah. Ditambah lagi jemaah, kekufuran manusia yang jauh dari hidayah itu atas nikmat, kufur kepada nikmat manusia yang jauh dari hidayah itu disaksikan oleh Allah. Disaksikan oleh Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Disetujui oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, manusia yang jauh dari hidayah pasti kufur, kufur nikmat. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya Allah atas kekufuran manusia itu disaksikan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah. Siapa yang benarkannya? Allah. Ya Allah. Karena Allah tahu jemaah apa yang ada. Memang kita, Allah yang menciptakan kita, tahulah kondisi kita. Makanya Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Allah tahu. Dibenarkan oleh Allah. Kalau manusia benar membenarkannya, bisa salah. Manusia membenarkannya bisa salah. Bisa salah pernyataan itu, bisa benar. Ini Allah yang membenarkannya, menyatakannya, menyaksikannya, bahwa manusia yang jauh dari hidayah pasti niscaya kufur nikmat. Makanya subhanallah, banyak juga di dalam Al-Quran menyebutkan manusia yang seperti itu juga adalah manusia yang zalim, manusia yang bodoh. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 72, wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Manusia yang jauh dari hidayah itu pasti mereka berbuat zalim dan pasti mereka jahil. Baik. Maka Allah mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya kezaliman manusia tersebut, kekufuran manusia tersebut, kejahilan manusia tersebut dibenarkan oleh Allah dengan menyatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Ay anna Allah Ta'ala yashhad 'ala al-'abdi bi annahu kafurun li ni'matillah. Bahwasanya Allah bersaksi, Allah menyatakan, Allah membenarkan 'ala al-'abdi atas seorang hamba manusia yang jauh dari hidayah, bi annahu kafurun li ni'matillah, bahwa mereka kufur atas nikmat-nikmat Allah.
Makanya kita minta hidayah dari Allah untuk menjadikan kita bersyukur atas nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan kutambah. Kita ingin nak ditambah atau tidak? Pasti tabiat kita ingin ditambah. Syaratnya Allah pinta apalah? Bersyukur. Syaratnya Allah syaratnya Allah menambah, bersyukur. Namun kalau tidak bersyukur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap pemberianku, kufur terhadap nikmatku, kufur terhadap karuniaku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu pedih. Berarti orang yang kufur dapat ancaman azab atau tidak? Dapat ancaman azab. Kalau bersyukur ditambah, dan keinginan kita semuanya ingin ditambah, syaratnya bersyukur. Kalau tidak bersyukur, bukan hanya dikurangi saja nikmat itu, bukan hanya dicabut keberkahannya, malah azab Allah pedih Allah janjikan. Faham ini jemaah? Baik. Makanya untuk melatih hati kita senantiasa hati yang mendapatkan hidayah bersyukur atas nikmat, Nabi SAW memberikan sebuah cara agar kita senantiasa bersyukur. Lihatlah yang paling di bawah kita. Itu cara Nabi yang memberikan cara supaya kita bersyukur. Lihat yang paling di bawah. Kalau kita bergaul, senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang hebat dari segi dunia, akan kita dapatkan hati kita kufur. Makanya kalau kita ingin selamat hati kita dari permasalahan seperti ini, jangan berteman-teman orang yang membanggakan dunia. Jauhi teman seperti ini, sekalipun itu di Facebook. Ibu-ibu yang berteman dengan ibu-ibu yang senantiasa memposting mobilnya, memposting tasnya, memposting nikmatnya luar biasa, sehingga itu membuat hati kita menjadi kufur. Hapus saja pertemanan seperti itu. Alhamdulillah suami dapat gaji 25 juta. Kita yang membaca, rusak hati kita. Gak ada manfaat teman seperti itu. Begitu juga kalau misalnya kita duduk-duduk bersama orang-orang yang senantiasa membanggakan dunia, berbicara dunia, subhanallah. Jauhi orang yang seperti itu, untuk supaya selamat hati kita dari kekufuran nikmat. Dan para sahabat tidak pernah duduk berbicara tentang dunia, apa yang mereka miliki, membanggakan tentang dunia mereka. Para sahabat tidak pernah seperti itu.
Baik. Kemudian Allah mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia, wa innahu ay al-insan. Di tafsir Shalih Al-Utsaimin, wa innahu sesungguhnya, nya siapa? Al-insan, manusia. Manusia siapa? Manusia, kembali kita sampaikan, jauh dari hidayah. Manusia yang jauh dari hidayah. Lihubbil khairi lasyadid. Amat cinta kepada khair. Kepada khair amat cinta. Apa yang dimaksud dengan khair di sini? Banyak tafsir menjelaskan khair di sini adalah ad-dunya. Manusia yang jauh dari hidayah Allah terlalu cinta di dalam hati mereka dunia. Adapun manusia yang mendapatkan hidayah, mereka tidak terlalu cinta kepada dunia. Bukan sama sekali tidak ada cinta. Karena cinta kepada dunia itu tabiat yang Allah berikan kepada hati manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Allah hiasi hati manusia itu dengan cinta syahwat, cinta harta, cinta kepada anak. Allah hiasi. Namun yang bermasalah di dalam ayat ini adalah mereka terlalu cinta dihubbil khairi lasyadid. Syadid, terlalu amat cinta kepada khair, kepada dunia. Khair di sini maksudnya adalah dunia. Makanya juga Allah mengatakan dalam surah Al-Fajr, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Yang mengakibatkan mereka celaka, binasa, karena mereka terlalu cinta, amat cinta kepada harta, kepada dunia. Saking cintanya terhadap harta itu, mereka kumpul. Sedekah tidak, zakat tidak, infak tidak. Kalaulah cinta itu kepada harta, berarti cinta itu mereka letakkan di mana? Di hati. Berarti harta itu mereka letakkan di hati. Harta itu mereka letakkan di dalam hati. Sehingga kata para ulama, kalau sudah harta dunia diletakkan di dalam hati, sulit untuk keluar. Kenapa mereka letakkan harta itu di hati mereka? Karena terlalu cinta. Cinta itu amalan hati.
Cinta itu amalan hati. Sehingga terlalu cinta dengan dunia yang ada di dalam hati mereka, siapapun di hadapan mereka. Makanya tidak heran kalau kita lihat ada bersaudara kandung tidak saling sapa, putus hubungan satu rahim, padahal satu saudara dari satu rahim. Gara-gara apa ini? Gara-gara dunia. Putus hubungan dengan kerabat, putus hubungan dengan paman. Ini satu rahim semua. Yang Nabi SAW mengatakan, sambung hubungan kalian dengan rahim-rahim kalian. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus hubungan satu rahim. Banyaknya terputusnya hubungan satu rahim karena dunia yang terlalu mencinta kepada hati, cinta dalam hati mereka. Kalau orang yang tidak cinta dengan dunia, cinta biasa saja, ya udahlah, itu kan abang saya, udahlah. Udahlah, itu kan paman, udahlah. Lebih mereka menjaga hubungan itu supaya lebih terjalin hubungan itu daripada memikirkan dunia. Biarlah dunia lari dari mereka, jauh dari mereka, hilang dari mereka, asalkan hubungan satu rahim itu tidak hilang, tidak putus. Ini menyebabkan karena tidak terlalu cinta kepada dunia. Namun kalau terlalu cinta kepada dunia di dalam hatinya, mereka akan putus hubungan itu. Terjadi enggak ini jemaah? Banyak terjadi. Banyak terjadi. Bahkan na'udzubillah, terkadang orang tua digitukan. Anak yang mungkin berhasil dari segi dunia melupakan dari mana dia lahir. Wallahi, anak pernah mendapatkan sampai orang tuanya itu meminta beras satu kilo, meminta mengemis beras 1 kilo kepada anak kandungnya sendiri. Itu pun tak dikasih karena anaknya terlalu cinta kepada dunia. Makanya ahibati fillah, tidak ada yang mendatangkan terlalu cinta kepada dunia kecuali malapetaka. Itu sudah pasti. Tidak ada yang mendatangkan terlalu cinta kepada dunia kecuali malapetaka. Padahal dunia itu nanti membantu dia enggak di akhirat nanti. Halaka anni sultaniya, jabatannya, hartanya. Mana hartaku selama ini, katanya. Dan itu memang Allah nyatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia yang jauh dari hidayah, mereka terlalu cinta kepada dunia. Siapa yang menyatakan ini jemaah? Allah yang Maha tahu tentang hati kita. Allah yang menyatakan ini. Berarti akan terjadi. Berarti akan terjadi. Akan terjadi di dalam hati manusia itu, manusia yang jauh dari hidayah, terlalu amat cinta kepada dunia di dalam hati mereka. Ini pernyataan Allah, tidak akan mungkin Allah nyatakan kecuali pasti terjadi.
Pasti ada manusia yang model seperti ini. Tidak mungkin Allah nyatakan kecuali ada manusia yang model seperti ini, terlalu amat cinta kepada dunia. Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat, "Hai fulan, apa makananmu hari ini?" Dia mengatakan, ada kare kambing, kemudian roti. Dulu kalau sudah lauk seperti ini, itu sudah Masya Allah itu. Padahal di antara mereka ada hanya memakan roti kering saja. Lalu Rasulullah mengatakan, setelah engkau memakan ini, terus kemana itu? Ya, sebagian mencari dan jadi darah, sebagian ampas-ampasnya kemana? Menjadi apa? Jadi kotoran. Jadi kotoran. Spontan Nabi SAW mengatakan, itulah permisalan dunia. Sangkingkan hinanya dunia, Nabi memisalkan dunia itu seperti kotoran manusia. Agar supaya kita faham, jangan sampai di dalam hati kita ini terlalu amat cinta kepada dunia. Cinta itu di mana letaknya? Di hati. Bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Salah kafrah orang mengatakan, Ustaz, kami ingin supaya tidak cinta kepada dunia, maka tidak memiliki dunia. Salah. Kita punya dunia, tapi jangan sampai mencintai terlalu amat. Ini yang membuat tercela. Ini yang mendatangkan malapetaka. Karena kalau sudah pasti begitu cinta kepada dunia, pasti jangan sampai berkurang. Itu sudah pasti. Dan bahkan itu membuat hidup susah. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Zaid, beliau mengatakan, fasammahu Allahu khairan li'anna an-nasa yusammunahu khairan fid dunya wa 'asa an yakuna khabithan. Allah ini terlalu subhanallah. Udah Isya? Baik. Kita salat Isya dulu. Insyaallah ba'da Isya kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia manusia kepada khair terlalu amat cinta kepada khair. Khair di sini adalah dunia atau harta.
Kalau secara asal arti dari khair itu apa? Baik. Kalau secara asal arti dari khair baik. Maka kalau ditanya kaifa haluk, apa jawabannya? Bi khair. Wal akhiratu khairun khairu wa abqa. Khair, baik, lebih baik, terbaik. Namun kenapa diartikan oleh para ulama khair di sini adalah harta? Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia kepada khair terlalu cinta. Cinta yang begitu dahsyat. Kenapa diartikan khair di sini adalah harta atau dunia, padahal secara arti khair itu artinya baik. Dikatakan oleh Ibnu Zaid, fasammallahu khaira li'anna an-nasa yusammunahu khaira fid dunya wa 'asa an yakuna khabitha. Kenapa dinamakan oleh Allah khair di sini adalah harta? Li'anna nas, karena manusia yusammunahu khaira fid dunya, karena manusia mengatakan, menyebut kebaikan itu adalah harta. Hidup yang baik itu adalah harta, dengan harta. Hidup yang bahagia itu adalah dengan harta. Siapa yang menyatakan ini? Manusia. Siapa yang menganggap ini? Manusia. Manusia menganggap kehidupan yang baik itu adalah dengan harta. Kehidupan yang bahagia itu adalah dengan harta. Kehidupan yang sukses itu adalah dengan harta. Makanya karena manusia menyatakan itu, kebaikan itu dinyatakan adalah dengan harta, makanya Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Banyak manusia menganggap kalau tidak ada harta enggak baik hidupnya. Hidupnya tidak baik. Hidupnya tidak bahagia. Hidupnya tidak sukses. Bahkan tinggi, mulia dan hinanya seseorang dinilai di zaman kita ini ada dengan harta. Manusia memuji mereka karena mereka memiliki harta. Manusia berpaling dari mereka karena mereka tidak memiliki harta. Maka identik seluruh kebaikan itu dengan harta. Makanya Allah menyebut baik di sini adalah harta. Padahal wa 'asa ayyakuna khabithan, bisa saja dengan harta itu seseorang celaka. Bisa saja dengan harta itu seseorang buruk. Terlebih kalau dia terlalu cinta kepada harta dunia. Karena kalau dia sudah cinta kepada dunia, berarti
dia akan menjadikan dirinya sebagai budak dunia. Makanya Rasulullah mengatakan ta'isa 'abdud dinar. Celakalah orang yang membudakkan dirinya kepada dinar. Karena kalau sudah terlalu cinta, maka dia akan menjadikan budak harta. Juga kalau seseorang terlalu cinta kepada dunia, maka akan berambisi atau menjadikan tujuan hidupnya dunia. Padahal seorang mukmin itu tujuan hidupnya akhirat. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfakku min salasin. Muhibbud dunya la yanfakku min salasin. Orang yang terlalu cinta kepada harta dunia tidak terlepas dari 3 perkara. Yang pertama, hammun lazim, kegelisahan yang terus menerus. Ini terlalu cinta kepada dunia. Yang dia dapatkan dari cintanya kepada dunia itu adalah hammun lazim, kegelisahan yang terus menerus, kegalauan yang terus menerus. Dia enggak mendapatkan kebahagiaan hidup. Apalagi wa ta'abun daimun, yang dia dapatkan capeknya saja. Capek dia mencari dunia, begitu mati tak ada amal. Tidak ada amal yang mau dibawa. Dunia dia tinggalkan. Padahal habis siang malamnya, habis waktunya berdetik memikirkan dunia. Begitu dia meninggalkan dunia, apa mau dibawa? Amal tidak ada waktu untuk beramal. Yang dia isi waktunya dengan dunia saja. Celaka atau tidak? Celaka. Sehingga kalau seperti itu, wa hasratun la tanqadi, wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang terus menerus tidak ada putusnya. Menyesal, terlebih ketika dia di akhirat menyesal. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, bagi pecinta dunia tidaklah mewariskan kecuali 3 perkara. Perkara pertama, kegelisahan, kegalauan, kegundahan terus menerus. Kemudian capeknya saja yang dapat. Kemudian yang ketiga, penyesalan yang terus menerus. Kemudian Allah mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak mengetahui apa yang ada di dalam kubur? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Bagi mereka yang terlalu cinta
apakah mereka tidak memikirkan apa yang ada dalam kubur? Yang di dalam kubur itu ada nikmat dan ada azab. Bagi mereka yang terlalu mencintai harta dan dunia, bahkan menghabiskan waktu hanya untuk dunia, mereka lupa mencari bekal untuk akhirat, maka yang mereka dapatkan ketika dimasukkan ke alam kubur azab. Allah sudah ingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Sebelum dibangkitkan dari alam kubur, mereka diazab. Kenapa mereka diazab? Karena sifat atau karena terlalu cinta kepada dunia. Terlebih kalau mereka dibangkitkan di alam kubur. Sebelum dibangkitkan mereka mendapatkan azab, setelah dibangkitkan juga mendapatkan azab. Ya Rabbi, berarti terus menerus mendapatkan kesengsaraan. Wa hussila ma fis sudur, dan nanti di akhirat dibongkar apa yang ada di dalam hati mereka. Allah bongkar hati mereka yang di dalamnya penuh cinta kepada dunia. Allah bongkar. Allah bongkar hati mereka nanti di akhirat yang di dalamnya penuh penyakit-penyakit hati. Dan penyakit yang begitu dahsyat di dalam hati adalah penyakit cinta kepada harta. Itu penyakit yang dahsyat di dalam hati. Nanti di akhirat dibongkar itu. Kenapa Allah membongkar? Supaya malu. Semua yang tersembunyi dibongkar, supaya merasakan malunya luar biasa. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Inna, sesungguhnya, rabbahum, Tuhan mereka, Rabb mereka, yaitu manusia-manusia yang belum mendapatkan hidayah, yang kufur atas nikmat Allah, yang terlalu cinta kepada dunia. Sesungguhnya Tuhan mereka, Rabb mereka, bihim, mereka pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu, la khabir, diperhitungkan semuanya. Karena Allah yang maha teliti, Allah yang maha mengetahui. Baik. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ayat surah pelajaran kepada kita agar supaya kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wala taj'alid dunya akbaru hammana. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan kami, ambisi kami. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita masuk pembahasan surah apa? Surah apa? Al-Zalzalah, ya. Al-Zalzalah. Baik. Ada pertanyaan, Pak?
Anda bacakan sebuah hadis, yang ini hadis tentang pertanyaan Bapak kemarin, salat sunnah 4 rakaat qabliyah. Qabliyah apa? Qabliyah zuhur. Disebutkan dalam hadis Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, man hafaza ala 4 raka'atin qabla az-zuhr wa 4 ba'daha haruma 'ala an-nar. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, disahihkan oleh Syekh Albani, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh dua-dua, ya, boleh dua-dua, dan boleh 4 rakaat sekali salam. Boleh memakai tahiyat awal dan boleh tidak pakai tahiyat awal. Faham ini Pak? Boleh pakai tahiyat awal dan boleh tidak pakai tahiyat awal. Wa 4 ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Apa yang dia dapatkan? Haruma 'alan nar, Allah haramkan neraka baginya. Ini salah satu keutamaan orang yang menghidupkan salat sunnah qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, 4 rakaat dan 4 rakaat. Jadi bukan qabliyah asar ya, qabliyah zuhur. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin tidak semua yang ada di grup ya. Insyaallah kita akan ada tabligh akbar di Masjid Al-Muhajirin Cinta Damai, malam apa Pak? Malam Ahad, Sabtu malam Ahad ba'da maghrib, bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali bin Jadullah Al-Masri, dan beliau termasuk fakar di dalam bidang hadis. InsyaAllah ba'da maghrib, malam Sabtu, malam Ahad, Sabtu malam Ahad. Berapa malam lagi Pak? Bentar lagi ya. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.